Salam, selamat hari Senin, salam sehat. Marilah kita awali aktivitas kita di pagi hari Senin ini dengan terlebih dahulu bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 230. Aku rindu ke Tuhanku. Aku rindu ke Tuhanku, Yesus juru selamatku. Kau telah menebus dosaku, Kau kuduskan hatiku. Dalam penderitaanku, Engkaulah harapanku. Ku seria kepadamu, aku turut firman-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di pagi hari Senin ini Tuhan, kami memiliki napas kehidupan, memiliki kesehatan yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, terima kasih, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Demikian dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita baca dalam bahasa Batak. Dinasalhut nadohami marhapor suhon alai dang hapusohan. Tarsosak alai dada tarhapit ido sahana. Martua kana tu mangihon hatani di bata jalan napyopsa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang baru berkumandang untuk hari Senin di pagi yang indah ini, kita ambil topiknya, kita runut dulu dari pembacaan yang satu ayat itu. Kalau boleh, judulnya atau topiknya kita katakan habis akal namun tidak frustasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, biasanya kalau orang yang sudah habis akal, maka cenderung frustasi, cenderung mandiri, atau sering disebut orang putus asa. Namun firman Tuhan dalam hal ini mengajari, membimbing kita, walaupun kita habis akal, namun kita tidak boleh berputus asa. Karena di awalnya dikatakan tadi, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Artinya setiap derap langkahnya, dia diakuinya sudah ditindas. Mungkin karena dari kalangan kecil, atau dari kehidupan yang serba sederhana, atau kita kategorikan dalam masa sekarang ini kategori keluarga harapan. Nah, yang dulu dikatakan keluarga miskin. Namun firman Tuhan mengatakan, walaupun
kita sudah ditindas, janganlah terjepit. Apa maksudnya saudara-saudara? Kalau kita termarginalkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan minder. Kalau kita orang kecil, jangan kita menganggap sepele. Kalau kita merasa miskin, kita tidak usah rendah hati. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena semua manusia ciptaan Tuhan adalah sama di mata Tuhan. Kaya, miskin, pejabat, orang rendah, sama. Maka kalau kita tertindas, jangan merasa sudah dihempit. Dan kalau kita berbuat namun tidak berhasil, atau katakanlah sudah bekerja, sudah berusaha, namun gagal, jangan putus asa. Jangan madeli, munako madeli. Karena dari sifat madeli itu bisa menimbulkan rasa rendah diri, atau dikatakan menjadi orang-orang yang putus asa atau frustasi. Maka firman Tuhan mengajak kita di hari Senin ini mengawali aktivitas kita untuk meraih masa depan yang lebih indah, khususnya di zaman now atau milenial ini. Kita tidak boleh merasa rendah diri, merasa kecut, merasa takut. Bahkan dikatakan jangan putus asa atau jangan frustasi. Kalau ada sesuatu hal kita kerjakan ternyata gagal, jangan frustasi. Kita ulangi lagi, kita perbaiki. Kita setiap saat berupaya. Kalau gagal, kita berupaya lagi dengan merubah bagaimana mencari yang lebih baik sehingga tujuan tercapai. Artinya kita harus berbenah diri, atau di dalam hidup kepercayaan kita pun kita harus lahir baru sehingga iman kita semakin kokoh, semakin dikuatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu untuk pagi ini yang telah mengisyaratkan, mengajak kami supaya ketika kami tertindas jangan terjepit. Ketika kami Tuhan gagal atau habis akal, tidak tahu lagi untuk apa yang kami perbuat, supaya jangan putus asa. Dalam hal ini Tuhan, karena kami manusia lemah, tolong ajari bimbing kami, tuntun kami ke jalan-Mu yang benar, karena Tuhanlah sumber pengetahuan, sumber segalanya, sehingga kami bisa memperolehnya kalau Tuhan memberkatinya. Bapa di surga, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami. Kami bermohon dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.